nyanyikan bersama itu. Manise, manise. Kalau itu tadi kata-katanya Pak, Tora Yahweh, Tora Bapa Yahweh, sungguh manise. Itu kata-kata yang indah. Kalau dulu lagu itu saya nyanyikan begini, manise, manise, sambil hatinya nangis. Kerja buat Yahweh sungguh manise. Padahal waktu itu kerasanya pahit, saudara. Ya kan? Orang melayani Tuhan tidak selamanya selalu senang. Ada kalanya kita itu dihina orang, ada kalanya kita difitnah orang. Betul ya? Kata-kata ini tidak pantas. Tapi lagu itu menguatkan kita. Kerja buat Bapak Yahweh itu mesti manis. Amin. Ikut Tuhan itu harus selalu manis. Ya, saudara. Sebelum saya mulai masuk dalam firman Tuhan, saya mau menyampaikan pesan dari Papi Lukas, ya, salam yang tentu salam yang manis ya kepada saudara. Jujur, Papi Mami Lukas tuh hatinya rindu sekali di sini. Ya, kemarin waktu beliau ngutus saya, ya kayak saya tahu di dalam hatinya kayak setengah nggak rela, gitu. Karena dia tahu, ya, di tempat ini saudara itu adalah salah satu bagian dari belahan jiwanya Papi Mami. Jadi akhirnya waktu menyuruh saya, besok kami yang pergi. Tapi kayak orang Jawa bilang ala ora. Do you know the meaning of ala ora? Oh, kui. Ya, jadi mohon maaf saudara ya, mungkin ada beberapa bahasa saya, kata-kata saya yang mungkin roaming. Iya, tapi jangan khawatir, nanti ada teks di sini. Sampai dulu ya. Iya, saudara, saya waktu lihat dikatakan di sini peresmian Kehilat Pemulihan Indonesia Yahweh El Gibor, Ambon. Saya tuh jadi berpikir, Pak Melki, Bung Melki ini waktu dia milik kata KPI Yahweh El Gibor, sebenarnya ngerti nggak sih artinya El Gibor? Ngerti ya? Saya sebenarnya ketika mendengar kata El Gibor itu merinding, saudara. Yahweh El Gibor, Yahweh Elohim yang perkasa. Wow. Jadi saudara percaya nggak kalau Yahweh yang El Gibor itu membuat KPI di tempat ini benar-benar perkasa? Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Saya percaya, ya, ketika kita sudah berdiri di atas dasar yang benar, di atas nama kudus Bapa Yahweh, maka kehilat ini akan dijadikan kehilat yang paling gede di kota Ambon, saudara. Saya harus berani ngomong ini karena Tuhan kita jauh lebih gede dari Tuhan yang mereka sembah. Tanamkan baik-baik dalam hati dan pikiran saudara. Tanamkan, saudara. Karena Bapa Yahweh akan membuat sesuatu yang besar, yang dahsyat di KPI Yahweh El Gibor. Mau, saudara? Ya. Oleh sebab itu saya mau sampaikan beberapa pesan kepada saudara. Gembala dan jemaat, gembala dan domba itu harus bersatu bersama-sama. Ya, ada beberapa pesan. Gembala itu harus ngapain sih? Jemaat harus ngapain sih? Ya, kita tidak boleh jadi jemaat yang cuma datang, duduk, diam, manasin bangku. Bahkan kalau perlu bangkunya dikasih tanda supaya orang lain nggak boleh duduk di situ. Begitu lihat, kurang ajar ini orang, bangku saya didudukin, nggak mau datang. Ada nggak, saudara, yang begitu? Begitu kursi teritorialnya diduduki, pulang dia. Lihat. Tapi saya berharap, saya percaya di tempat ini nggak ada yang begitu, amin? Ya, nggak ada kan yang nanda tangani kursinya? Nggak ada, puji Tuhan. Ya,
Saudara, ayo kita lihat yang pertama. Ini saudara, yang saya mau sampaikan di sini temanya adalah hubungan gembala dan jemaat. Antara gembala dan jemaat harus menjalin sebuah hubungan yang baik. Saudara mau kalau hidupmu diberkati? Maka saudara harus memberkati kehilangan. Saudara harus punya hubungan yang baik dengan gembala. Begitu juga gembala harus punya hubungan yang baik dengan semua domba-dombanya, dengan semua jemaat. Tidak mungkin kehilangan dapat berjalan kalau hubungan antara gembala dan jemaat tidak harmonis, tidak bisa sehati. Kalau sudah tidak sehati, Bapak Yahweh itu berkenan tidak? Tidak berkenan. Ya, saya katakan hubungan antara gembala dan jemaat itu mirip seperti hubungan suami dan istri. Itu firman Tuhan, ya kan? Nah, gembala itu kudu ngapain sih? Harus ngapain sih? Ya, yang pertama, kata Ibrani itu gembala itu roi. Apa saudara? Roi. Dari akar kata ra'ah, artinya memberi makan, merawat, menuntun. Itu gembala. Kewajiban gembala itu dia harus kasih makan. Bukan hanya makan yang enak, tapi makan yang sehat. Ya, tapi saya lihat banyak gembala-gembala di luar sana hanya yang penting kasih makan yang enak. Dan coba merasa, ini kalau saya dengar khotbahnya saya nyaman. Kenapa? Karena khotbahnya, kalau pendetanya yang khotbah itu lucu. Iya, tapi saya nggak berusaha melucu loh, saudara. Saya serius ini. Saudara lihat wajah serius kan? Serius ya. Tapi jujur saya itu kalau khotbah, saya kepingin lihat wajah saudara itu selalu smile kepada saya, tersenyum, jangan wajahnya tegang begini. Kadang-kadang ketika saya tanya, ada amin? Jawabnya apa? Ada. Nggak taunya matanya tembus saudara, bukan ke belakang sana. Cuma mikir, kapan selesainya khotbah? Ya, tapi saudara, tempat ini masih fokus kepada saya ya. Oke. Kembali kepada laptop. Banyak gembala di sana nggak pusing kasih makan yang sehat, mereka hanya pusing kasih makan yang enak. Padahal saya mau tanya nih, mie instan enak nggak? Enak ya, apalagi yang merek goreng. Ini goreng, ya kan? Wah, itu kalau sudah makan itu, wah, apalagi saya kalau sudah makan itu, saudara, bisa sampai 4-5 bungkus, saudara. Ya, sehat nggak? Ya, sehat. Tapi enak. Ya kan? Yang enak belum tentu sehat. Ya. Terus makan begitu setiap hari, kanker, saudara. Iya kan? Tapi itu udah ada beritanya. Ada orang yang 3 bulan makan goreng itu tadi, ya, betul-betul kena kanker usus, saudara. Ya kan? Jadi saudara perhatikan, ya, tugas gembala itu kasih makan yang sehat. Tapi jangan lupa juga harus yang enak. Ada satu penelitian, saudara, perbandingan suami istri, yang satu itu makannya kambing, sapi, gitu ya. Terus yang satu makannya cuma tahu tempe, sayur. Kalau di situ tahu tempe, ya. Terus apalagi sayur begitu ya, sayur bayam, tahu tempe gitu. Untuk membuktikan kira-kira dalam 3 bulan mana yang lebih sehat? Apakah yang tadi ini makan kambing, makan sapi, ya kan? Yang satu cuma makan tahu tempe. Ternyata waktu diteliti, saudara, dalam 3 bulan tensinya
Orang yang makan kambing, makan sapi itu normal. Normal, saudara. Yang makan tahu tempe, tensinya tinggi. Ternyata selidik punya selidik. Yang makan tahu tempe itu pengen tahu ini kenapa kok. Nah, makan tahu tempe malah tensinya tinggi. Hari pertama dia lihat suaminya dikasih tahu tempe masih mau makan. Hari kedua tahu tempe masih mau makan. Hari ketiga tahu tempe lagi, ya sudahlah masih mau makan. Hari keempat, kelima, keenam, sampai 2 minggu. Begitu tuh suami buka tudung saja, tahu tempe terus. Maka tensinya tahu ya, itu. Jadi tahu tempe itu tidak menjamin. Ya, begitu. Ini hanya joke, saudara. Ya, saya berpesan pada gembala yang ada di tempat ini, ya, Pak Melki dan Muslim. Tugas Anda adalah kasih makan jemaat yang sehat dan enak. Apa yang sehat dalam tentu semua pengajaran yang berdasarkan daftarnya Elohim. Bukan hanya cuma begini, saya dengar suara Roh. Ya, jangan hati-hati. Ya, semua yang kalau saudara sudah dengar, kata gembala saudara ngomong, saya dengar suara Roh Kudus. Firman Tuhan juga, uji. Ya. Uji dengan apa? Firman dong. Karena Bapak Yahweh tidak pernah keluar dari firman-Nya. Amin. Gitu. Saudara mau ketika gembala saudara ngomong gini, saya dengar suara Roh Kudus, kamu nyemplung ke laut. Nggak bisa berenang. Ih, coba kayak gitu. Gimana itu? Maaf, ini masih import ya. Begitu. Artinya, ya itu saya ada ayat pendukungnya. Saya berusaha cepat saja. Artinya, gembala itu bukan penguasa. Ya, tetapi gembala itu adalah penyedia dan pemelihara. Fokusnya pada kesejahteraan kawanan, bukan kenyamanan pribadi. Tugas utamanya kasih makan, itu berupa firman, berupa kata-kata motivasi, berupa doa buat saudara. Bahkan saudara tahu, gembala saudara itu, saudara kan mungkin tak tahu, tengah malam dia bangun, diingatkan oleh Bapak Yahweh, doain itu jemaat. Dan dia berdoa. Ya, kan itu gembala, saudara. Saudara tahu, banyak gembala yang sebenarnya kenapa sakitnya diabetes, tensi tinggi, darah tinggi, kolesterol. Enggak, saudara. Bukan. Karena kebanyakan mikir jemaatnya. Loh, sungguh ini saya ngomong. Saudara nggak tahu kan bagaimana hati seorang gembala. Setiap hari yang dia pikirkan bagaimana supaya jemaatnya hidup diberkati. Bagaimana supaya jemaatnya hidup kuat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Itu gembala saudara. Ya, saudara mungkin tidak pernah tahu ketika dia bangun tengah malam nangis berlutut di hadapan kaki Tuhan. Dia berdoa, Bapak Yahweh, saya teringat untuk Pak Joko, untuk Pak Yanto. Ya kan? Saya bingung, saya kasih nama Jawa soalnya. Saya mungkin nama Ambon ini apa? Pak Teo, saya namanya cuma Pak Teo. Ya. Tapi itu saudara yang terjadi. Saudara harus bersyukur hidupmu sampai hari ini itu bisa diberkati, bisa kuat. Itu karena bagian ya, saudara ada di bagian dalam doa Bapak Tuhan. Karena itu tugas Bapak. Ya, saya pernah dengar ada di dalam satu gereja yang saya katakan bukan gereja, karena memang mereka punya cara. Ada istilah ring 1, ring 2. Loh,
Ini apa-apaan saya pikir. Jadi kalau ring 1 itu, ya, orang-orang yang ada di ring 1 itu orang yang paling dekat sama gembalanya. Ya. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan mereka, tapi seolah-olah ini gembala nggak bisa tersentuh dengan jemaat biasa. Itu banyak yang seperti itu, saudara. Untuk ketemu susahnya sama. Makanya saudara Papi Mami Lukas itu punya komitmen. Selama saya jadi gembala, maka saya siap ditemuin jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ya, mungkin saudara pernah dengar khotbahnya Papi Lukas. Tiba-tiba jam 2 pagi dibangunin, ada telepon masuk. Sholat. Kan bangun, saudara. Halo. Perempuan yang telepon. Halo Papi Lukas. Jam 2 pagi. Papi Lukas, sehat? Oh iya, sehat bro. Oh ya, syukurlah puji Tuhan kalau sudah sehat. Terima kasih. Tutup lagi. Ini orang Jawa piye? Iya, cuma begitu. Saudara ya sudah diterima. Ya itu dombanya. Ada domba itu juga ada yang jahil, iseng gitu ya. Ya, oke begitu. Tapi gembala nggak boleh, ajar. Nggak tahu ini jam berapa ya? Nggak mungkin. Waduh, ya. Begitu ya. Tugas gembala itu kasih makan, saudara. Percayalah, apa yang diberikan oleh gembalamu, selama itu sesuai dengan Elohim, makan. Karena itu bagus buat roh saudara. Amin. Selama itu sesuai daftar. Amin. Kemudian kedua, ra'ah. Gembala itu harus ra'ah. Artinya apa? Punya visi. Ya. Seorang gembala itu harus punya visi. Kemana kehilat Tuhan ini mau diarahkan. Ya. Saya berpesan kepada Pak Melki dan Bu Sisil sebagai gembala. Jangan cuma puas dengan jemaat yang terkumpul sekian. Ya. You know, keinginan hati Bapak Yahweh itu gak cuma segini, saudara. Keinginan Bapak Yahweh, Ambon dimenangkan Bapak Yahweh. Amin. Saya tahu di sini adalah banyak sekali gereja, tapi mereka tidak mau memanggil, belum mau. Tapi selama mereka belum mau, kesempatan masih besar untuk KPI Yahweh El Gibor memenangkan, membawa jiwa untuk dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Saya ngomong kemarin sama mereka, Pak Melki sudah diizinkan pakai tempat ini. Ya, saya percaya selama Pak Melki dan Bu Sisil setia terus ikuti daftarnya Bapak Yahweh, taat sama Bapak Yahweh. Saya kasih tahu saudara, ini tempat yang ini cuma sementara. Tuhan akan kasih yang lebih gede. Amin. Dan itu tempat bukan sewa, punya sendiri. Amin. Siapa yang percaya? Katakan amin. Kasih tepuk tangan dan dahsyat supaya Bapak yang dengar. Itu visi. Amin. Saudara, saya sebagai manusia, saya merindukan bahwa di tempat ini yang singer bukan cuma 2 orang lagi. Ya, yang singer itu bisa sampai 5 orang, 6 orang. Di tempat ini ada penari-penari yang dahsyat, yang diurapi. Amin. Dibutuhkan saudara sebagai jemaat harus berkata, apa yang dapat aku lakukan buat KPI Yahweh El Gibor? Mau saudara? Kalau saudara diajak pelayan, jangan ngomong ini, waduh saya so tua.
Saudara punya tidak tahu apa-apa. Ini bahasa apa menado? Karena saya ini separuh Jawa, separuh Manado, saudara. Iya kan? Kalau mau dibilang Manado, tapi Manado KW. Orang Manado setua ini baru cuma sekali Manado. Belum pernah pergi lagi sampai sekarang. Iya. Tapi gayanya ndang nama Manado, saudara. Ya kan? Orang Jawa juga dibilang orang Jawa 100%, ya nggak bisa. Gitu kan? Tetap ada darah Manadonya. Nih. Sampai lupa tadi ngomong apa? Ya itu pokoknya. Ya, saudara, jangan ada seorang pun yang di tempat ini, ketika saudara diajak, saya mau ngomong dijawil, saudara. Karena dijawil apa ya? Diajak oleh Bapak Gembala Ibu Saudara, Bapak Gembala Saudara. Terus sudah bilang, jangan saya Pak Melki, saya sudah tua. So bau tanah. Wah. No. Pak mau saudara umur 60, 70, 80. Kalau diajak, Ibu menari tamborin ya? Siap. Gitu. Amin. Loh, harus saudara. Karena di dalam firman Tuhan tidak pernah diceritakan orang menari buat Tuhan ada batas umur. Betul nggak? Betul nggak? Yang ada di dalam Mazmur 150 dikatakan semua marilah kita memuji Yahweh dengan ceracam yang bergemerincing. Kan begitu ya? Dengan bunyi-bunyi. Artinya apa? Orang kalau beribadah sama Bapak Yahweh harus rame. Jangan lagi cuma seperti orang Kristen pada umumnya yang cuma keplak. No, kita harus lebih levelnya di atas. Amin. Apalagi kita sudah nakal ke Ibrani. Sudah tahu orang Israel itu kalau memuji Tuhan kayak orang India. Tahu orang India kalau memuji Tuhan? Tahu ya? Gitu. Semua goyang saudara. Ini itu betul saya ngomong. Orang Israel itu kalau memuji Tuhan, aduh, dia menyenangkan. Ya, jadi malam hari ini saya berpesan, jemaat pun kalau kita katakan kita sudah percaya kepada Bapak Yahweh, saudara harus kasih kepada Bapak Yahweh lebih daripada orang-orang Kristen pada umumnya. Mau saudara? Yes, amin. Ya. 2 Samuel 52, baik hari kemarin maupun hari sebelumnya ketika Saul sebagai raja atas kami, engkau yang memimpin keluar dan membawa masuk Israel. Dan Yahweh berfirman kepadamu, engkau akan menggembalakan. Itu dalam bahasa Ibrani kata menggembalakan ditulis ra'ah. Gembala itu punya visi. Makanya gembala domba itu berbeda dengan gembala bebek. Orang Jawa bilang gembala pentok. Ya, saudara tahu kata sontoloyo? Ya, itu sebenarnya bukan makian. Itu istilah untuk gembala bebek. Gembala bebek itu disebut sontoloyo. Ya. Saudara pernah lihat orang yang sontoloyo, bukan orang sontoloyo, maksudnya yang profesinya itu sebagai gembala bebek, pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Bagaimana cara dia menggembalakan bebeknya? Dia ada di depan atau di belakang? Di belakang. Begitu apa? Bebeknya jalan, dia di belakang. Begitu pas lewat kereta api, keretanya lewat, terus mati kabeh. Pernah lihat video begitu? Iya kan? Karena kenapa? Dia ada di belakang. Gembala itu nggak boleh cuma nyuruh, ayo kasih sama Tuhan. Gembalanya nggak mau persembahan. Gembalanya begitu suruh jemaatnya, ayo kembalikan perpuluhan. Gembalanya nggak pernah perpuluhan. Itu namanya gembala sontoloyo. Betul atau tidak? Apa yang saya ngomong? Makanya gembala itu harus di depan, artinya dia jadi teladan. Saya katakan, saudara sebagai jemaat itu juga punya kewajiban
untuk menegur Bapak Gembala Saudara, Ibu Gembala Saudara ketika mereka sudah melenceng dari firman. Setuju? Itulah yang namanya kehilat. Gembala juga manusia. Banyak gembala yang satu. Ya, terus saudara sebagai jemaat, saya kasih tahu, kalau saudara kepingin supaya gembala itu hidup terus dalam kebenaran, maka tugas saudara sebagai jemaat dan domba yang baik, saudara juga harus ikut menjaga. Amin. Gembala itu di depan, dia harus kasih teladan. Amin, Pak Melki. Amin. Bisa? Amin. Ya, jadi gembala nggak cuma main suruh, kamu ke sana ya, kamu ini ya, begitu nggak datang, kamu nggak setia kamu sama Tuhan ya, masuk neraka kau. Oh ya bapak. Tapi dia sendiri nggak pernah, maksudnya ibadahnya masih bolong-bolong. Gitu. Gembala, tanggung jawab seorang gembala itu dikatakan harus pakat. Apa saudara? Pakat. Bahasa Ibrani pakat. Gembala itu harus punya sifat pakat. Artinya memperhatikan, mengawasi, memeriksa, bertanggung jawab. Gembala itu punya kewajiban untuk melihat, selalu ngawasin kehidupan saudara. Kalau ada dombanya yang jemaat yang tidak benar hidupnya, maka kewajiban gembala harus berani menegur, harus berani memperingatkan. Tapi saya katakan sayang sekali, di gereja-gereja di luar sana, itu kalau jemaatnya yang berduit, sudah hidupnya nggak benar, gembalanya cuma diam. Takut negur. Kenapa takut negur? Kalau ditegur, hanya mandi. Ya. Saya katakan, tapi saya bersyukur ya, Melki dan musisi, saya yakin mereka bukan seperti itu. Ya. Gembala itu harus lembut tapi tegas. Jangan pernah takut gara-gara kalau kita kasih tahu yang benar, jemaat terus ngambek. Tugas kita itu cuma memelihara. Ya, saudara kalau ditegur sama gembala, saudara ngambek nggak mau datang. Saya mau tanya, yang bersalah di hadapan Bapak Yahweh, gembala saudara atau saudara? Ayo dulu. Ya, saudara bisa pikirkan ya. Jadi kalau namanya ditegur oleh gembala, itu tandanya gembala saudara itu salah. Gitu. Jadi jangan ngambek, karena itu ada tugas dan tanggung jawabnya gembala. Dia akan mengawasi itu saudara. Dia akan memeriksa. Pakat itu namanya. Ya. Gembala itu harus tahu masalah jemaat. Harus tahu. Saya mau tanya, kalau seorang gembala ada dombanya sakit, dia nggak tahu itu gembala yang baik atau gembala sontoloy. Sontoloy. Ya kan? Kalau tahu dombanya sakit, maka tugas seorang gembala ngapain? Bukan cuma menjemput, tapi merawat. Maksudnya ini istilah benar-benar gembala kan domba. Ya, dirawat, dibalut, kan begitu ya. Kalau gembalanya lagi masuk angin, dombanya lagi masuk angin, harus dirawat, anginnya dikeluarin dikit, ya kan, supaya pak dombanya kembali sehat. Itu tugas, dan domba harus mau dirawat. Gitu. Berikutnya, tanggung jawab gembala itu dikatakan nasa. Artinya apa? Mengangkat,
memikul, membawa. Hati seorang gembala itu memikul beban masalah jemaat di dalam doa syafaatnya. Makanya saya kasih tahu, saudara itu kalau punya masalah jangan cerita sama tetangga. Amin. Nggak ada untungnya. Yang ada, aib saudara itu akan semakin terbongkar. Ya, kalau saudara punya masalah, saudara harus datangi orang yang pertama kali saudara datangi adalah gembalamu. Amin. Ceritakan semua masalah saudara supaya gembala saudara bisa kasih kekuatan dan mendoakan saudara. Begitu. Jadi bukan datang ke yang lain, bukan datang ke orang-orang yang dianggap pintar bahkan. Ya, saya kok khotbahnya seperti nadanya orang abang. Gitu ya. Baru satu malam udah ketularan banyak ngomong sama Pak Mel sama musisi kan ya. Gitu kan. Kalau sama Theo dia yang malah jadi orang Jawa sekarang. Dia cuma casingnya doang ya Ambon. Programnya sudah Jawa dia. Gitu saudara ya. Itu kata Nasa ada di dalam Yesaya pasal 53 tempat sesungguhnya dia telah menanggung. Menanggung itu Nasa. Jadi saudara harus tahu masalahmu itu tidak ditanggung sendirian, tapi ada gembala saudara yang ikut berjuang berdoa buat saudara. Ya, itu namanya hubungan gembala dan jemaat. Ingat firman Tuhan bilang, 2 orang sehati, siapa yang hadir? Bapak Yahweh. Saya mau tanya, kalau Bapak Yahweh yang hadir, yang ada masalahnya semakin berat atau hilang? Hilang, saudara. Amin. Datang sama gembala saudara, minta didoakan. Jangan takut. Kalau engkau salah, mengaku salah. Mengakulah salah. Kalau engkau mungkin kemarin pernah berbuat yang tidak benar, datang sama gembalamu, minta ampun sama Tuhan. Amin. Gitu. Sekarang tadi untuk gembala, sekarang untuk jemaat. Kata jemaat di dalam bahasa Ibrani disebut kahal. Apa saudara? Kahal artinya kumpulan yang dipanggil. Itu sidang umat. Ini ada contohnya, Mose menyampaikan firman Yahweh kepada seluruh jemaat atau kahal Israel. Jadi artinya jemaat itu bukan kerumunan orang acak, orang yang datang pergi yang gak jelas, itu maksudnya. Tapi semua saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipanggil Bapak Yahweh. Amin. Jadi saudara bukan orang sembarangan. Saudara datang ke sini bukan karena kesasar. Amin. Saudara datang ke tempat ini karena Tuhan panggil saudara. Amin. Tuhan mau supaya saudara datang beribadah di dalam lagi dan memanggil namanya yang kudus. Amin. Jadi saudara orang pilihan. Saudara bukan orang sembarangan. Makanya keinginan hati Tuhan adalah saudara itu berakar, bertumbuh, dan saudara berbuah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara syaratnya untuk bisa berbuah, ya harus berakar. Tapi kalau saudara masih nanti Sabtu depan, Sabat depan, atau Jumat Sabat yang depan, saudara datang ke tempat lain, tidak akan bisa berakar. Ya, syarat tanaman itu bisa berakar ketika dia ditanam, tidak boleh lagi dicabut. Betul ya? Ada yang petani di sini? Ada yang sudah sering tanam pohon? Banyak ya? Banyak ya? Kan begitu ya Pak ya? Kan tidak mungkin tanaman itu kalau dicabut, begitu dia mulai tumbuh, cabut lagi, mati lama-lama. Sama seperti iman kita. Makanya saya berpesan, saudara, gak usah ikut pengajaran-pengajaran yang di luar sana. Hati-hati, saya kasih tahu. Di luar sana
itu banyak sekali muncul pengajar-pengajar palsu. Bahkan saya ngomong, mereka memanggil nama Yahweh. Dan itu bikin iman kita goncang. Dan banyak sekali saya lihat korbannya ketika orang-orang itu melakukan hal itu dengan dalih, saya kan haus firman Tuhan. Kalau saudara haus firman Tuhan, belajarlah kepada gembala saudara. Amin. Saudara percaya nggak kalau gembala saudara ini adalah orang yang dipakai Bapak Yahweh untuk ngajar saudara? Jadi saudara tidak perlu cari lagi di luar. Karena gembala di luar sana itu tidak akan pernah bertanggung jawab atas keselamatanmu. Hanya gembala yang Tuhan panggil yang untuk menggembalakan saudara, mereka lah yang bertanggung jawab atas keselamatan iman saudara. Saya mau tanya, domba itu bisa nggak digembalakan oleh dua gembala? Nggak bisa. Firman Tuhan ngomong, dombaku akan mengenal suara Yesuayam. Dan itu pernah dibuktikan. Di luar negeri ada gembala, dia punya kawanan domba banyak saudara. Terus ada orang lain yang nyoba-nyoba eksperimen. Ada 3-4 orang selain gembalanya, ya kan? Pertama, gitu. Dombanya nengok aja enggak. Makan apa? Ya kan? Aduh, gembala yang gembala jadi-jadian ini akhirnya panggil pakai cara nggak mau juga menyerah. Gembala yang kedua juga begitu. Ya, dombanya nengok aja sampai gembala yang orang yang ketiga dia teriak-teriak, dikeplok-keplok, bukan dombanya mendekat malah lari. Pikir wah ini ada mau dimangsa gitu ya. Di gembala yang keempat, gembala yang asli, dia cuma datang, ya, dia cuma panggil, gitu. Itu domba yang tadi lagi asik makan langsung gitu, langsung tahu jalannya. Jadi saudara paham maksudnya? Kalau saudara adalah domba yang ditanam oleh Bapak Yahweh, saudara mesti cuma nurut sama satu gembala. Amin. Pertanyaannya, saudara percaya tidak bahwa Pak Melki dan Bu Sisil mereka adalah gembala yang dikirim Tuhan ke saudara? Percaya? Iya. Kalau saudara percaya, setia kepada Bapak Yahweh dan diarahkan oleh satu gembala. Amin. Jangan dengar suara gembala yang lain. Sudah saya katakan, Bapak Yahweh itu sudah, saudara nggak usah pusing. Mereka yang di luar sana itu urusannya orang lain. Tapi saudara di tempat ini, saudara hanya cocok makan makanan yang diberikan gembala saudara. Amin. Nggak usah lagi bingung cari makanan di luar. Karena makanan yang di luar belum tentu sehat. Meskipun enak, tapi belum tentu sehat. Banyak korbannya. Kalau sudah begitu bingung. Yang orang sana bilang pendeta itu katanya nggak boleh beribadah. Gitu. Harus di rumah saja. Cukup live streaming. Ya, saya selalu ngomong, kalau saya pasti tugasin khotbah, jemaat yang bisa datang. Nah, jangan sekarang ada teknologi live streaming, saya tak live streaming aja. Tahu bedanya saudara datang di sini beribadah dan ibadah live streaming? Tahu bedanya? Apa bedanya? Kalau saudara datang di sini, WL-nya bilang begini, mari saudara kita angkat tangan kita, puji dia. Saudara juga pasti angkat tangan, betul ya? Haleluya. Kalau yang live streaming, belum tentu. Mari saudara, siapa ini? Bung siapa? Menix. Bung Menix bilang, mari saudara, angkat tangan. Saudara di sini angkat tangan. Yang live streaming di rumah sambil makan kacang. Iya kan? Karena belum tentu dia juga mau angkat tangan, betul nggak? Artinya apa? Orang ibadah live streaming bisa santai di rumah.
Itulah sebabnya kalau terpaksa di tempat saudara tidak ada tempat ibadah, ya apa mau dikata? Tidak ada kehilat atau gereja yang manggil nama Yahweh dalam Adonai Yesus Hamasi, apa mau dikata? Saudara bisa live streaming. Tapi kalau saudara bisa ada tempat untuk datang beribadah, jangan live streaming. Kenapa? Itu alamat pertama. Kedua, kalau saudara datang ke tempat ini, saya kasih tahu, energinya Bapak Yahweh nular langsung. Amin. Nular. Ya, saudara tadinya datang dengan hati yang susah. Ya, saudara datang tempat ini, saudara lihat teman-teman semua saudara, mereka sukacita nyanyi. Bisa ikut sukacita nggak? Sukacita. Kenapa? Karena energinya transfer. Men? Kalau saudara datang duduk sebelah saudara cuma makan kacang, kira-kira saudara bisa ikutan sukacita nggak? Belum tentu. Itu maksudnya. Ya? Jemaat itu juga punya tanggung jawab. Dia harus edah. Apa saudara? Edah. Artinya mau berkomunitas, setia dalam perhimpunan, terus harus berani memberikan kesaksian yang saling menguatkan. Makanya saudara di tempat ini, saudara itu semua adalah bagian dari kehilat yang bisa jadi saksinya Bapak Yahweh. Amin. Jadi kalau saudara disuruh bersaksi di tempat ini, saksikan keajaiban Bapak Yahweh. Mau saudara? Jadi jangan jadi jemaat yang pasif, gitu ya. Wah, saya malu, gitu kan? Karena kenapa kok malu? Soalnya kesaksian saya itu kesaksian yang ringan-ringan, gitu ya. Loh, saya mau tanya, memang kesaksian itu harus kayak saya ditolong Tuhan waktu saya hampir ditabrak pesawat. Masa harus begitu, saudara? Iya kan? Artinya ceritanya harus yang nyerempet kematian. Nah, ya, saudara mungkin waktu itu kemarin kepingin makan apa? Kalau tadi pagi apa? Nasi pulut. Nasi pulut. Enak itu nasi pulut. Ya, saya ngomong enak, nasi pulut. Nasi pulut gitu. Saudara pengen coba sederhana, pengen nasi pulut. Tapi mau dapat nasi pulut susah. Tapi emang susah sih. Nah, itu yang betul-betul. Tiba-tiba ada yang datang, yaitu salah satu jemaat datang ke rumah saudara bawa nasi pulut. Wih, itu namanya mujizat. Itu bisa disaksikan. Amin. Ya, itu salah satu contoh bahwa Bapak Yahweh sayang sama saudara. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu firman Tuhan. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Ya kan? Apalagi masalah kepingin makan nasi pulut. Itu bagi Bapak Yahweh besar. Ya, artinya itu salah satu jadi perhatiannya Bapak Yahweh. Ya, saudara harus berani bersaksi. Dan yang berikutnya, tanggung jawab jemaat itu harus song. Ya, apa saudara? Song, bukan zong. Song. Kalau zong itu kosong. Song artinya kawanan domba yang terpelihara dan memberikan hasil untuk gembalanya. Saudara itu ditanam oleh Bapak Yahweh di tempat ini, tujuannya bukan cuma berakar terus. Kalau cuma berakar terus, itu sama Tuhan dipotong. Ingat pohon ara yang tidak berbuah. Ya kan? Itu sama. Tuhan mau saudara berakar, bukan cuma berakar, tapi harus selain bertumbuh harus Kalau saudara itu jadi pohon mangga, Tuhan mau supaya berbuah, buahnya cukup 1 biji atau banyak? Banyak toh? Ya kan? Kalau banyak, itu Tuhan kepinginnya buah makannya manis atau asam? Asam aja.
apa? Bikin rujak, makan sama gula kacang. Begitu saudara? Enggak. Pasti Tuhan juga kepingin buahnya manis. Kalau sudah banyak buahnya manis, cukup sekali seumur hidup. Begitu? Tuhan mau, firman Tuhan bilang, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan terus berbuah. Mau musim, gak musim, terus berbuah. Saya kasih tahu, ya, saudara, saya kasih tahu, setia sama Bapak Yahweh, mau diajar, engkau akan dibuat Bapak Yahweh, hidupmu itu akan berbuah, jadi berkat buat orang lain. Saya kasih tanya, saya mau tanya, kalau hidupmu bisa jadi berkat buat orang lain, apakah saudara itu dapat berkat duluan dari orang lain atau orang lain dulu yang dapat berkat dari saudara? Paham maksudnya pertanyaan ini? Kalau dikatakan saudara jadi berkat buat orang lain, berkatnya itu orang lain yang terima duluan atau saudara yang terima duluan? Nah, kalau saudara sudah terima berkat duluan, maka saudara bisa jadi amin. Jadi malam hari ini minta sama Bapak Yahweh supaya saudara menjadi jemaat yang dapat berbuah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena itu yang Tuhan suka. Sampai masa tuamu, engkau akan dibuat oleh Bapak Yahweh jadi berbuah terus. Mau saudara? Itu firman Tuhan. Saya kasih tahu. Dan itulah keinginan Bapak Yahweh. Saudara ditanam di tempat supaya saudara jadi berkat. Amin. Malam hari ini. Ya, masih ada satu lagi. Jadi tanggung jawab jemaat itu harus aman. Artinya sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai komunitas perjanjian. Ya, ini saya kasih contoh ayatnya, kata am itu ada di dalam Yeremia pasal 31 dan 33. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh, aku akan meletakkan apa saudara? Torahku di dalam batin mereka, dan aku akan menuliskannya di dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara itu jadi jemaat harus terikat terus dengan Torahnya Bapak Yahweh. Amin. Jemaat harus hidup terikat. Jangan nanti kalau begitu ada undangan KKR, kesembuhan ilahi, tapi judulnya umpama apa nih? Buktikan kuasa Alibaba. Tahu ya Alibaba ya? Wih, datang. Gitu. Cari apa saudara? Saya tanya, kenapa mereka bisa sembuh? Orang-orang yang tadinya bisa sembuh karena hati mereka percaya. Itu sama seperti ketika firman Tuhan bilang, aku memberikan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar, sama berkatnya. Makanya saudara, saya katakan, kita itu sudah ada di dalam perahu yang benar, di atas dasar yang benar. Kalau saudara percaya bahwa hanya satu-satunya nama yang menyelamatkan hidupmu, maka kau juga harus percaya hanya nama Bapa Yahweh Besar Yeshua Mashiach yang sanggup menyembuhkan engkau, bukan yang lain. Amin. Dan malam hari ini saya tidak perpanjang. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan pada saudara, supaya saudara sebagai jemaat, saudara harus dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semakin saudara mendukung, semakin saudara akan melihat
bahwa penyertaan Bapak Yahweh dalam hidupmu itu semakin besar, saudara. Dan saya percaya semua kalau sudah sehat, ya, saudara berjalan di belakang Bapak Gembala saudara, dan Gembala saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan akan buat hidupmu jadi hebat. Semua yang kau alami itu oleh Bapak yang seperti yang dimaukan Sion. Saudara dibuat kayak orang mimpi. Kalau Bapak yang memberkati, saudara dibuat kaya mimpi. Amin. Orang ngomong mimpi lu di siang bolong. Yes. Karena Tuhan minta kita mimpi yang jadi kenyataan. Amin. Amin. Percayalah, malam hari ini saya berpesan, hidupmu bukan seperti roda. Apakah dunia bilang jangan sombong? Hidup kita ini seperti roda, bisa di atas, bisa di bawah. Kelihatannya bagus ya, tapi itu tidak menghalangi saudara dapat mujizat dari Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah janji, tidak pernah ngomong hidup kita seperti roda. Ada ayatnya? Ada ayatnya? Tidak ada kan? Tidak ada, betul ya? Saya belum pernah ketemu ayat yang berkata, hai anakku jangan sombong, karena hidup seperti roda, bisa di atas, bisa di bawah. Gedes. Ya, yang saya tahu, kalau kita setia sama Bapak yang percaya akan Dia, tuntunannya, hidup kita itu akan dibawa naik terus. Amin. Yang ada kita janjinya Bapak Yahweh buat kita apa saudara? Kita dijadikan kepala, bukan ekor. Satu lagi, kita akan terus naik seperti Raja Wali. Tapi ingat, Raja Wali itu bisa terbang tinggi karena apa saudara? Ada Jadi kalau saudara sedang mengalami badai hidup, ingat toh, ingat. Itu Manado ya. Belum bisa membedakan antara Manado dan Ambon. Ingat saudara, berarti saudara sedang diangkat Tuhan. Amin. Ada badai berarti naik. Amin. Maka saudara dukung terus berjalan di tempat ini. KPI Yahweh El Gibor. Kemuliaan bagi nama Bapak Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan Bapak Yahweh. Berkati saudara sekalian. Mari sama-sama kita